Audio Jungle. Shalom Amang Inang dan saudara-saudara Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi setiap hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Nas renungan kita saya ambil judul bertumbuh dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui setiap pohon yang mempunyai buah yang baik dan banyak pasti mempunyai akar yang kuat. Begitu juga dengan kita. Kita harus mempunyai iman yang kuat untuk bertumbuh di dalam Yesus. Pertumbuhan yang baik tidak pernah terlepas dari akar yang kuat. Jika seorang ingin memiliki pertumbuhan iman yang baik, tentu saja imannya harus memiliki akar yang kuat dan ideal. Fokus utama dari iman yang bertumbuh bukan hanya pada buah, tapi juga pada akar yang kuat yang memberikan nutrisi kepada pertumbuhan. Hal ini yang seharusnya dipahami oleh orang percaya. Jangan hanya ingin berbuah
yang banyak dan melimpah, sampai-sampai lupa untuk memperhatikan nutrisi bagi akar, sehingga bisa jadi buah yang banyak itu bukanlah buah yang baik. Akar dari pertumbuhan iman orang percaya hanya bersumber dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jika ada seorang mengaku percaya pada Yesus, tapi akar dan pertumbuhan imannya terjadi di luar Yesus Kristus, maka sejak saat itulah ia sebenarnya sudah berhenti menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya agar orang percaya dapat waspada? Yang pertama, hidup berakar dan bertumbuh di dalam Kristus berarti berakar kuat hanya kepadanya. Fungsi akar dalam tumbuhan adalah mencari sumber air dan makanan bagi seluruh bagian tumbuhan. Jadi jika seorang Kristen harus berakar kepada Kristus, itu artinya ia seharusnya mencari sumber kehidupan hanya di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Di luar Kristus mungkin ada air, tapi air yang tidak memberikan pertumbuhan sehat. Di luar Kristus mungkin ada sumber makanan, tapi sumber makanan yang mematikan. Di luar Kristus, buah yang dihasilkan sangat mungkin tidak membawa manfaat yang menghidupkan bagi diri sendiri dan juga bagi dunia. Maka dari itu, orang percaya seharusnya menjadi Kristus sebagai pondasi dari seluruh bangunan imannya. Di dalam Kristus tidak akan ada pertumbuhan yang sia-sia, tidak akan ada buah yang busuk. Di dalam Kristus jugalah ada kekuatan yang membuat orang percaya berdiri dengan teguh, bertahan dengan tangguh dalam menghadapi berbagai angin, badai, hujan yang menjadi cobaan, tantangan, dan penderitaan. Kristus pasti menolong orang percaya melewati pergumulan hidup yang paling berat sekalipun. Di atas Kristus, sang batu penjuru, semua orang percaya pasti dimampukan untuk melewati berbagai rintangan yang menghalang. Yang kedua, hidup berakar dan bertumbuh di dalam Kristus berarti iman semakin teguh serta waspada terhadap ajaran yang tidak benar. Orang Kristen adalah pengikut Kristus, maka dari itu hanya dengan pengenalan yang benar sebagai pengikut Kristuslah setiap orang percaya bisa berakar dan bertumbuh di dalam iman. Tentu saja setiap orang memiliki perjalanan iman yang unik dan berbeda. Ada yang tumbuh dalam keluarga Kristen, ada yang masuk ke iman Kristen dari latar belakang yang berbeda, dan ada yang mengalami pertobatan ketika sudah dewasa. Belum lagi proses pergumulan iman masing-masing yang tentu saja tidak bisa dipukul rata sama. Sehingga penting untuk menghargai beragam proses perjalanan iman kita. Namun sebagai orang percaya, kita perlu tetap sangat waspada terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab ada ajaran tradisional maupun tren modern yang bisa mengalihkan perhatian dari kebenaran Alkitab. Di dalam proses pergumulan iman, pembelajaran, pencarian akan kebenaran, dan juga semua hal yang dibaca, jangan langsung diterima begitu saja. Perlu sekali untuk diuji. Kita harus terus menguji segala sesuatu dengan dasar firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan? Yang ketiga, hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus tentu memahami kesempurnaan Kristus serta mengalami pembaharuan di dalamnya. Kristus adalah Allah dan manusia yang sempurna.
Melalui dirinya, setiap orang percaya dapat memahami kasih Allah yang menebus manusia dari dosa. Maka dari itu, sebagai orang yang telah ditebus, haruslah senantiasa menjaga kekudusan hidup dan setia kepada Kristus, sehingga Kristus membawa pembaharuan yang sempurna bagi orang percaya. Pembaharuan yang akhirnya membuat setiap orang percaya meninggalkan hidup lama dan menjadi murid Kristus yang semakin hari semakin serupa dengan Dia. Murid yang berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan akhirnya berbuah juga di dalam Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah melindungi kami Tuhan dalam istirahat kami Tuhan tadi malam ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang baik, yang akan menjadi Tuhan garam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas Tuhan, di mana Tuhan kami setiap keluarga Tuhan mempunyai pergumulan ya Tuhan, baik itu pergumulan perekonomian ya Tuhan, baik itu pergumulan kekeluargaan ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu melindungi kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat melewati semua pergumulan kami dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat menangkan setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan hanya bersama Tuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, jemaat-Mu HKBP Delta Mas Tuhan, yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang dirawat di rumah ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu menjamah mereka, Tuhanlah yang selalu melindungi mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan, dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami Tuhan, dalam melanjutkan pendidikannya Tuhan, perkuliahannya Tuhan, begitu juga di dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan yang selalu melindungi mereka Tuhan, Tuhan yang selalu menjaga mereka Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan, dan jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga Tuhan yang menginginkan keturunan ya Tuhan. Kabulkanlah doa dari setiap keluarga yang Tuhan telah persatukan mereka Tuhan, agar mereka Tuhan segera dapat keturunan Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka selalu bersukacita ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur Tuhan untuk dapat berumah tangga Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jodoh yang daripada-Mu Tuhan, agar kami sebagai orang tua Tuhan selalu bersukacita Tuhan, dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Banyak sekali ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami lakukan Tuhan. Hapuskanlah Tuhan dan ampunilah kami Tuhan, agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.